Chapter 1187, apa yang kamu katakan? Bang. Ada cambuk di tangannya. Dia mencambuknya dengan keras, bersiul, dan bayangan cambuk itu kabur. Pemandangan itu mengerikan. Ketika cambuk dicabut, ada roh pembunuh yang ganas muncul, dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi bayangan cambuk, yang dihancurkan dalam sekejap. Di bawah cambuk, langit dan bumi tertindas, bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar. Dalam hatinya, Han Zong sangat marah sehingga dia tidak menghentikan pedangnya. Dia melihat bahwa wanita berbaju kuning hanyalah puncak kultivasi di tahap selanjutnya dari tahap ketujuh. Setelah mewarisi pedang iblis, dia juga menembus tahap selanjutnya dari tingkat ketujuh, hampir sama dengan milik pihak lain. Namun, dia masih jenius dari sekte pedang iblis. Tian Jiao, pria paling berkuasa di dunia di surga utara, sesederhana makan dan minum air. Seorang raja seni bela diri tingkat 7 akhir yang kecil berani menjadi begitu sombong dan memukulinya dengan cambuk. Dia hanya mencari kematian. Dalam kemarahannya, pedangnya seperti pelangi, dan pedangnya sangat kuat. Ledakan. Cahaya pedang dan bayangan cambuk terjalin. Seluruh tubuh Han Li tergelincir beberapa puluh meter. Tangannya yang memegang pedang terguncang berkeping-keping. Ada juga noda darah panjang dengan darah menyembur keluar. Dia sangat bangga bahwa dia terluka dengan satu pukulan. Han Li tidak bisa tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa dia adalah orang yang paling sombong di dunia, dan dia tidak dapat memenangkan Raja Wu yang merupakan puncak tingkat ketujuh di periode selanjutnya. Hatinya marah, tetapi dia memiliki seringai di wajahnya. Dia sangat berani sehingga dia mulai bertarung di sekte pedang iblisnya. Apakah para tetua dan patriark di tempat itu benar-benar didekorasi? Benar saja, Han Li melihat Tuan Yan dan Zhu Changlong gemetar. Dia jelas, sangat marah. Tuhan, orang ini sombong dan angkuh di sini. Para murid berpikir bahwa orang ini dan kedua orang ini pasti berada dalam kelompok yang sama. Saya juga meminta Tuhan untuk menangkapnya, dan menyiksa mereka untuk melihat kekuatan mana yang tidak memiliki mata, dan berani untuk melakukannya. Menjadi liar di sekte pedang iblis kita. Poof. Yan 19 pada keterkejutan dan kemarahan, saat ini serangan marah, hampir seteguk muncrat darah tua. Tidak ada mata. Anda yang tidak memiliki mata, bukan. Pemberontak, berani gegabah di depan Hong Ling, mencari kematian. Bang. Yan Shijiu terengah-engah. Dia menampar Han Li keluar dari ruangan dalam sekejap. Wajahnya bengkak dan giginya mengeluarkan darah. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Han Li menutup mulutnya, dan seluruh orang benar-benar bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun sekte pedang iblisnya bukan yang teratas di surga utara, itu juga merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Sang patriark bahkan lebih kuat dari Kaisar Wu peringkat 8. Dia menghentak-hentakkan kakinya dan bergoyang sejauh 1 juta mil. Dia benar-benar memanggil Raja Wu sebagai orang dewasa. Apa-apaan? Yan tidak punya cara untuk mengajar. Tolong maafkan aku, tidak apa-apa bagi kita untuk mengajar. Tolong maafkan saya. Yan 19 dan banyak orang kuat dari sekte pedang iblis memberi hormat dengan tergesa-gesa, pucat dan berkeringat. Ini adalah ruang penegakan hukum. Singkatnya, itu dapat menentukan hidup dan mati mereka. Beraninya mereka melakukan kesalahan. Red Ying memandang Yan 19 dengan dingin dan berkata dengan dingin, Nona Ji memiliki status yang luar biasa. Bisakah dia menjadi pembunuh murid sekte pedang iblismu? Tolong juga minta Yan Zong untuk bertanggung jawab atas mulut murid sekte pedang iblismu. Bencana datang dari mulutmu. Jangan salahkan Hong Ling karena tidak mengingatkan Tuhan. Dia berbicara tentang patriark, tetapi nada suaranya tidak menunjukkan rasa hormat. Dia sombong dan arogan. Apa pengganggu? Tapi tidak ada yang merasa terkejut bahwa orang-orang di aula penegakan hukum tidak mendominasi. Siapa yang berani mendominasi? Belum lagi satu klan pedang iblis,
10 sekte pedang iblis tidak berani menantang aula penegakan hukum. Ya, terima kasih telah mengingatkan saya, Tuan Hongying. Saya mengingatnya di hati saya. Yan 19 menyeka dahinya dengan keringat dingin dan berkata dengan ketakutan. Tapi di hatiku, Nona Ji. Dia memiliki kilatan cahaya di benaknya. Apakah Tuan Ji, pria Yin dan Rou yang dibawa Hongying pada awalnya? Ya, pria feminin juga mengenakan pakaian putih sebelumnya. Sekarang saya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Tidak heran dia selalu merasa aneh sebelumnya. Jenius dari aula penegakan hukum mengaktifkan kendo tertinggi, yang normal. Kakak Hongying. Ji Rue tersenyum dan terbang dalam sekejap. Nona Ji, kamu tidak berani memanggilku seperti itu. Lebih baik kamu memanggilku Hongying. Jumbai merah melihat Ji seperti jaket tubuh bulan berantakan, di dalam hati tiba-tiba terkejut. Ji Nona, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ji Rue tersenyum. Hongying lega melihat Ji Rue. Ji Rue adalah keponakan komandan. Jika sesuatu terjadi di sini, dia tidak akan kehilangan 10 kepala. Dia akan terkejut dengan keringat dingin. Han Li di bawah ini sangat bodoh. Apakah wanita berbaju putih ini sebenarnya adalah aula penegakan hukum? Sial, di mana dia bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya dengan identitas yang begitu kuat? Di dalam hatinya, Ji Rue adalah pembunuh Hui Yuking yang sebenarnya, dan hanya dia yang memiliki kemampuan. Sekarang Ji Rue telah diselamatkan. Dia sangat marah, tapi dia tidak berani berbicara. Leng-leng menatap pesta klan pedang iblis mata. Ying Leng merah bersenandung. Untungnya Nona Ji baik-baik saja. Jika tidak, kamu iblis Jian Zong tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Sial, apakah ada alasan? Yan 19 dan klan pedang iblis kuat lainnya marah dan muntah darah. Sekarang dia adalah murid benih dari klan pedang iblisnya. Bagaimana mungkin dia membunuh wanita berpakaian putih? Aula penegakan hukum adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas keadilan di surga utara. Sekarang para murid benih sekte pedang iblis terbunuh dalam warisan pedang iblis. Haruskah aula penegakan hukum juga memimpin keadilan? Gu Taibai, 5 tetua sekte pedang iblis, tidak bisa lagi memegang tangannya dan berkata tidak puas. Jin Gui, yang bertanggung jawab atas aula penegakan hukum, dapatkah sekte pedang iblis mati sebagai penerus tanpa bayaran? Hari-hari ini, rumbai merah ada di kota pedang iblis. Apakah mereka telah mengabaikan satu sama lain? Dia tidak hanya mengirim orang untuk membantu mencari si pembunuh, tetapi juga saling melayani di mana-mana. Semua aspek berada dalam urutan yang baik. Bahkan, jika klan pedang iblisnya hanyalah seekor anjing di mata pihak lain, dia tidak memberikan tulangnya untuk dimakan, tetapi masih terus menyiksa dan memukul. Bagaimana mungkin ada kebenaran seperti itu? 5 tetua, tutup mulut. Yan 19 tiba-tiba terkejut dengan cara marah. Rumbai merah awalnya menahan api perut, kata Gu Taibai begitu, tekan saja moncong pistolnya. Mencari kematian. Dia menegur dengan dingin, sikat, itu adalah cambuk untuk melewati lagi. 5 tetua adalah master seni bela diri setengah langkah. Mereka bereaksi pada saat pertama, dan dengan cepat menggunakan skill pembuka. Dengan momentum tanpa akhir, mereka bergegas langsung ke bintang-bintang dari kepalanya, dan berubah menjadi harimau putih yang mengaum. Kemudian mereka meludahkan pedang emas besar dan melawan di depannya. Jika kamu berani melawan, kamu tidak bisa dimaafkan. Hongying marah, dan sebuah runa muncul di tangannya. Napas Kaisar Wu meledak darinya, dan langsung memberkati cambuk di tangannya. Tuan Hongying, kasihanilah. Yan 19 berseru. Pak, cambuk, kekuatan dari sebelumnya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 5 tetua terkejut, tetapi tidak bisa menghindari, cambuk. Dia mulai dari kepala, ke bawah, robek terbuka.